Yang penting hati, itu aja. Terima kasih ya Bunda Ya, Agatha. makasih Bu. Makasih. Oke, aku langsung mundur biar yang lain masuk, kasihan. Makasih ya. Ya, makasih Bu. Selalu semuanya. Sehat selalu Bu Rio. Makasih. Nah, Tuhan Beruntung memberkati. Amin. Amin. Beruntung Ibu punya suami Kristen Bu. Silakan ya. Pasti Pak Ladu mau bahas Anissa 34 lagi. Jangan Paladu, jangan. Saya bukan itu ya Pak Prof. Saya mau tadi bahas tentang yang boleh berdusta pada istri. Selamat malam Ibu Yaya. Ibu Yaya, selamat Sungguh malam. aku suka padamu, sungguh aku memang suka. Ya, Ya. Aduh. Jangan. Ya. Meskipun ibu tadi ya, sambil kita nunggu Bu Yaya, meskipun ibu tadi mengatakan suami saya Katolik, tapi saya mendengar endusan suara nafas ibu yang begitu berat. Dalam satu keluarga itu ada dua agama itu nggak mudah Bu. Ya, meskipun dibilang oh kita memang toleransi, nggak bisa, nggak bakal bisa. Bagaimana Pak dalam Prof. satu Pak Prof, Hah? ingat KGK 841 Pak Prof. Astaga. Sungguh aku gila padamu, sungguh aku memang gila. Lili Nadira. Silakan Pak Rob. Selamat malam. Lili. Oh ini tadi sempat naik tadi Lili nih. Mungkin ada pertanyaannya yang baru lagi nih. Halo, saya gabung lagi ya. Ya, Soalnya enggak masih apa-apa banyak Bu. penasaran yang Iya. berapa bulan ini saya harus mendapatkan jawabannya. Betul Bu, yang ya? itu bagus. Muslim nggak? Ya yang tadi ya. Silakan. Oke. Silakan, Bu. Begini ya Kak Agatha, di dalam Al-Quran Isa adalah seorang nabi, tapi di Kristen Isa adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Pertanyaan saya, apakah Isa dan Yesus adalah orang atau wujud yang sama? Hanya saja beda pemahaman dari kedua belah pihak. Mohon jawabannya Kak. Silakan Pak Prof. Ini saya kasih ke Pak Prof ya. Ini kita sama kok, satu suara. Agatha dong, aku udah bilang kalau pertanyaan itu aku akan jawab. Yesus itu yang asli, Isa itu yang palsu. Yang asli, dari mana bisa tahu asli sama palsu? Tentu yang asli pasti lebih detail, lebih rapi, lebih jelas, lebih tertata. Yesus lahir di Bethlehem. Dia orang Yahudi. Dia dibesarkan di Nazaret, di Yerusalem. Dia punya 12 murid. Dia punya mujizat yang tercatat di dalam Alkitab, siapa yang dia sembuhkan, siapa yang dia bangkitkan, ya apa yang dia kerjakan, apa yang dia ajarkan. Tapi kalau Isa, apa yang diajarin? Nggak tahu. Ya, suku apa? Nggak tahu. Bahkan tadi ada yang bilang orang Arab Isa. Terus Isa ditanya arti nama Isa apa? Nggak tahu. Isa ngajarin apa? Nggak tahu. Bahkan lahir di mana? Jawabannya adalah apa? Pak Ladu, kalau ditanya Isa lahir di mana? Bukan di bawah kotanya yang pohon kurma. disebut. Di bawah pohon kurma. Itu saya bilang nggak jelas. Ya maaf, saya tidak mengimani nabi yang nggak jelas. Gitu. Silakan Pak, atau yang lain. Ya oke, bisa saya terima. Masih butuh jawaban? Enggak, saya rasa cukup. Terima kasih ya Pak Prof. Ya, makasih Ibu Lili. Sama Bu Lili. Ya. Naik lagi Bu Lili kalau ada pertanyaan ya yang Oke ini siap, supaya- gak apa-apa ya. Tapi ini bentar ya Bu Lili ya. Iya. Boleh? Nggak buru-buru kan? Enggak. Tapi Bu Lili, ini dari pandangan saya. Tadi Pak Prof itu pandangannya memang saya ini juga. Ya ini cuma sekedar menambahkan ya. Jadi begini Bu Lili. Akan terasa sangat wajar kalau Bu Lili mengimani Isa yang dirujuk kepada Yesus itu adalah hanya sekedar nabi ya. Betul ya? Sebenarnya enggak juga ya Kak Agatha ya. Karena prinsip saya dari dulu buat saya beragama itu masing-masing orang ya dalam mengimanin. Jadi saya tidak pernah mengatakan juga di agama Kristen itu Tuhannya 3 atau apa, enggak. Bukan ke situ. Ini
kenapa saya bilang wajar kalau orang Islam mengimani Isa itu hanyalah seorang nabi gitu. Ya, oke. Karena memang yang disajikan informasi di dalam Quran ini hanya sebatas kenabiannya aja gitu. Oke. Kalau merujuk kepada sosok yang sama bisa jadi. Ya, cuman itu tadi kalau Ibu bilang kan mungkin hanya beda perspektif ya. Sebenarnya bukanlah beda perspektif, tetapi memang Al-Quran itu hanya sedikit memberikan informasi tentang Isa atau alias Yesus. Karena kita tahu di dunia ini yang lahir dari perawan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang di abad pertama yang benar-benar fenomenal sekali ya, yang sampai kematian dan kebangkitannya pun diperingati di semua bangsa di dalam kalender, bahkan dicatat ya. Ini udah nggak bisa dibantah lagi kan gitu. Ini terlalu faktual gitu. Yang saya mau katakan adalah kitab kami, kitab orang Kristen ya, baik dari perjanjian lama sama perjanjian baru, itu semua nabi-nabi dan para rasul mengisahkan tentang Yesus ini. Jadi semua isi Alkitab kami itu memang berbicara tentang Yesus ini. Nah sementara, makanya kenapa kami ini lebih, tadi kata Pak Prof, lebih detail. Kenapa? Karena memang kitab kami, yaitu para rasul dan para nabi, menerangkan dia itu adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Dia disebut Allah, juga disebut nabi, juga disebut imam, juga disebut raja, juga disebut rasul gitu ya. Tetapi sementara di dalam Quran sendiri, memang kitab suci Ibu hanya menampilkan hanya sebagian gitu. Hanya sebagian kecil saja, sangat kecil sekali gitu. Makanya tadi dikatakan ya ajarannya pun nggak tahu kan yang kayak gimana gitu. Tapi semoga ya Bu Lili juga jangan terlalu sama seperti teman-teman yang lain ya. Karena memang benar loh, banyak banget yang mengolok-olok. Kalian itu menuhankan nabi kami loh. Itu Tuhan kami dan nabi kami sejak dari abad pertama gitu. Nah ini kan jadinya kebolak-balik gitu loh. Justru dari Islam lah kenapa hanya menabikan Tuhan kami gitu. Iya. Sedangkan Yesus itu adalah Allah dan Tuhan dan juga Nabi gitu. Oke. Iya tapi makanya sekali lagi saya bilang saya bertanya ini karena bentuk kepenasaran saya ya Kak Agatha ya. Jadi gitu dari dulu pun saya memang tidak pernah menganggap bahwa Kristen itu hanya 3. Ya udah itu keimanan orang Kristen, mereka yang paham gitu loh. Tuhan itu ya buat saya sendiri kalau Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu satu tapi dalam 3 wujud, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Itu keyakinan gitu loh, keyakinan orang Kristen gitu loh. Jadi saya tidak mau menghujat atau apa, karena prinsip saya orang itu sendiri-sendiri ya gitu. Jadi, tapi sebenarnya kan narasi ini kan karena ada di Quran dikatakan telah kafirlah orang yang menuhankan 3 dari yang 3. Nah ini sebenarnya bukan merujuk kepada Tuhannya orang Kristen loh Bu. Serius. Kenapa? Karena kalau 3 dari yang 3 atau 3 dari yang 1 atau apalah itu ya, salah sasalisu itu merujuk kepada orang yang beriman kepada triteisme, 3 Allah. Nah sementara kami itu tidak menuhankan 3 Allah. Kami menuhankan hanya 1 Allah saja gitu. Allah justru itu mengomentari orang Nasrani dan Yahudi. Tidak ada menarasikan orang Kristen justru di situ. Nah sebenarnya Quran sendiri tuh kita ya, saya terutama ya dengan Pak Prof itu sering kan ya mengulik-ngulik juga tentang Al-Quran. Nah kami memiliki pemahaman dan pemandangan yang sama dengan Syiah gitu, hampir sama ya Pak Prof ya, cara pandang kami terhadap tafsiran Quran gitu. Karena memang di dalam Quran itu Syiah yang waras tapi Syiah yang waras betul. Ya karena memang teman saya itu bukan kayak Abah Una. Karena memang saya circle-nya orang Islam Bu gitu. Oke. Iya, cuman kan akhirnya kan kebanyakan orang itu bernarasi negatif ya karena hanya mendengar, tidak memahami ayat itu dengan benar gitu. Silakan Prof. Oke. Bisa saya Karena paham. Ibu sudah menikah dengan, tadi yang menikah dengan suaminya Katolik Ibu ya? Bukan. Bukan. Lain. Lagi. Oh lain lagi. Bukan. Oh ya Ibu mesti memikirkan keselamatan Ibu lah gimana.
Mana lagi ibu kalau sebagai Islam ya ibu mesti Eh, agama saya ini saya sebenarnya agama saya ini ya. cocok. Saya nggak asing sebenarnya sih Prof dengan agama Kristen. Kebetulan kan memang di keluarga saya papa sama mama saya berbeda agama ketika menikah. Nah, ini dia teman-teman yang di bawah ya. Kesalahan kalian berpacaran dengan orang yang beda agama, kalian anggap remeh itu, kalian menikah, ya. Tujuan kalian menikah itu sebetulnya untuk menjadi gereja kecil, ya, mikro eklesia. Bukan kalian cuma bikin anak, terus nggak bertanggung jawab. Anak-anak kalian bingung gitu. Nggak Prof, bukan begitu Prof. Alkitab. Nah, ini aku ngomong buat yang di bawah. Ya, karena sebagian besar penghujat agama itu berasal dari orang tua yang berbeda agama. Makanya tadi saya bilang kalau ada orang yang mengatakan saya toleransi aja kok suami saya Kristen, saya toleransi aja kok istri saya Kristen, itu bullshit. Nggak ada keluarga yang bahagia gara-gara beda agama, nggak ada, tidak ada. Gitu. Akhirnya apa? Anaknya bingung. Aku mau ikut bapak, apa ikut emak? Yang satu bilang disalibkan, yang satu bilang nggak disalibkan. Mana yang benar? Akhirnya dia lebih baik jadi ateis atau enggak dia jadi agnostik. Padahal di Alkitab, di dalam Mazmur dikatakan orang yang tidak percaya Tuhan itu adalah orang bodoh. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya. Di Mazmur. Nah, sama seperti ibu kan Muslim. Saya juga baru ini kan ibu memikirkan keselamatan ibu di dalam ajaran agama ibu. Ada nggak keselamatan buat perempuan dalam agama ibu? Kalau ada, apa upah yang kalian dapat sebagai perempuan Islam? Apa yang kalian dapat kelak? Nah, mending ibu pikirkan itu. Kalau memang tidak ada dan tidak jelas, saya sarankan segera berpikir carilah keselamatan itu. Karena keselamatan itu cuma ada di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai telat. Ya, kita dikasih center kita ini apa? Akal budi. Nah, akal budi ini yang bisa mengeluarkan kita dari apa? Dari jerat dosa, maut. Kalau sampai kita berpikir kita tahu Tuhan Yesus itu yang benar, tapi kita nggak berbuat apa-apa, nggak dibaptis, cuma percaya imani aja dalam hati, itu nggak bisa menjadi apa-apa. Sebelum terlambat, mending ibu pikir baik-baik. Gitu. Nah, ini di sini saya sama Agatha dengan teman-teman. Tujuan kita apa? Tujuan kita buat orang yang pengen tahu tentang iman Kristen. Gak semua orang bisa apa ya? Gak semua orang punya waktu. Tapi karena kami punya waktu, kami buka wadah seperti ini. Gitu. Agatha punya waktu, Agatha buka wadah seperti ini. Meskipun saya juga terbatas ya. Gitu. Iya. Mending dipikirkan Bu, keselamatan. Buat apa kita hidup di dunia punya banyak harta tapi nggak selamat? Sama aja. Masih butuh pendapat Bu dari saya mungkin? Enggak sih. Ya saya terus terang sih memang maksudnya itu pengen mengulik lagi lebih dalam ya gitu. Sehingga rasa kepenasaran saya itu terjawab. Ya terus terang memang beberapa bulan terakhir ini saya memang lagi merenungkan gitu loh, hidup saya harus kemana, tujuan saya harus kemana gitu. Jadi ya memang makanya saya pengen mencari tahu karena saya juga ibaratnya tuh sudah saya bilang saya nggak asing dengan agama Kristen karena mengingat dulu di keluarga saya itu berbeda agama. Jadi saya 3 saudara, kebetulan papa saya Muslim dan mama saya dulu Buddha ya, karena mama saya belum Kristen. Terus saudara saya, adik saya, kakak saya itu beragama Kristen gitu. Ya, saya udah biasa sharing-sharing gitu segala macam gitu. Kayaknya saya tidak pernah mengatakan Kristen tuh begini, Kristen tuh gini segala macam. Saya nggak mau, saya takut, saya nggak mau mengkafir-kafirkan orang. Karena prinsip saya kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, salah. Kafir itu adalah orang yang menutup diri dari ajaran Allah. Oh gitu, oke. Ya. Ajaran Allah itu apa? Ya, boleh pukul istri, boleh berdusta pada istri, ya, boleh bunuh istri. An-Nisa 15, itu ajaran Allah Bu. Kalau ibu masih mau
saya berikan pendapat ya. Ini bukan pertanyaan tadi. Apakah Isa dengan Yesus itu adalah sosok yang berbeda? Saya jawab beda, Bu. Bukan cuma antara Isa dan Yesusnya, Bu. Tapi Allahnya juga beda ya. Allah yang kami kenal, yang kami panggil Bapa itu bisa menampakkan diri kepada nabi-nabi ya. Dengan Abraham dia menampakkan diri dalam bentuk manusia, Bu. Tetapi kalau kita tanya orang Islam, apakah Allahnya bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia? Jawabannya semua rata, tidak bisa. Ini menandakan bahwa Allahnya berbeda. Allah yang diceritakan oleh Taurat, Mazmur, kitab para nabi dan Injil itu bukanlah Allah yang ada dalam Al-Quran. Ini sangat jelas sekali, Bu. Ya, gitu Bu ya. Iya, siap Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Pak Radu, Akhirnya Profesor. didengarkan juga. Saya masih join kok di sini. Iya Bu. Join terus Bu. Nih, Iya, oke. dapat Terima banyak kasih. pengajaran di sini. Ya, makasih Ibu. Sama-sama. Mungkin host masih mau menambahkan. Hostnya udah capek belum? Jadi hostnya dari tadi nih live nih. Iya, sudah 1,8 M. Iya. Jadi sosok yang Allah yang ada dalam Al-Quran ya sangat jelas sekali berbeda ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh si Allah. Tapi kenyataannya Allah yang ada dalam Taurat itu berbicara kepada Adam, berbicara dengan Abraham, bahkan dengan Hagar pun dia berbicara. Ya. Dia berbicara kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Ini sangat jelas sekali nih. Nggak bisa ini lagi, nggak bisa apa namanya kita mau menutup mata ya. Ini pasti mesti ada kalau sudah ada dua Allah ini sama-sama mengaku menciptakan, mesti ada yang palsu di antara dua ini. Ya. Tergantung dari kita saja mau pilih yang mana. Allah yang asli atau Allah yang palsu. Ini Gitu. ada Sugi. Selamat malam Sugi. Selamat malam Sugi. Belum kelihatan suginya. Sugi Kristologi nih. Belum kelihatan Pak Prof. Anak si muda ya ini, aku naikin. Izin naik Pak. Oke, naik bro. Ya, selamat malam anak si muda. Anak si muda. Selamat malam Pak. Ya, malam Pak. Islam Kristen Pak. Kristen Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini saya sedikit pertanyaan aja Pak. Mengenai ini kan saya posisi di Krismati ya Pak ya. Halo Pak. Ya, halo. Silakan. Ya Silakan, saya bro. kan ibadah di gereja Krismati. Pernah juga sih ya di gereja-gereja lain gitu ya Pak ya. Yang jadi pertanyaan saya, karena saya pernah dengar apakah Pak Gembala itu boleh bikin usaha lain dari apanya gitu Pak, apa namanya, sebagai dia penggembala, apakah dia boleh bekerja untuk yang lain gitu Pak? Itu boleh ya Pak ya? Karena gimana Pak? You will have to pay a $3,000 fine. But he decided to go down anyways and explore. It took him about 10 minutes, Iya. even though he used many different tactics like rolling down and jumping. But the trip was absolutely worth it. The water was beautiful and clear, as was the view. When he tried to get back up, he couldn't make it, so he had to crawl up on all fours. Would you ever go down there? Guy is about to go down the steepest beach in the world. Tukang tenda. Iya,
begini juga Pak, karena kan saya ada ya pernah juga di gereja lain ada yang mengajarkan dia sebagai karena dia sebagai penginjil. Ya itu makanya saya bertanya Pak, apakah mana yang benar gitu. Saya mau Dengerin kalau orang mau jawab. Kok ngeyel? Silakan Pak. Silakan Pak Prop. Pak Prop, nggak ada suaramu loh Pak Prop. Bener. Kemute katanya suaramu. Jelas kalau saya dengar. Nah, di sini memang ada orang yang di bawah. Kok Oh iya, sunyi? gambarnya Prof ini Pak Prof ini kemute dalam posisi kemute. ada Tapi kalau suaranya kita Pak. di atas kita dengar. Ada. Coba dibuka mute-nya Pak Prop. Di tempatku belum. Kelihatan tersilang mic-nya. Loh, yang di bawah katanya sepi, hening. Nah, ini udah kebuka. Ada. Tes. Wah ini aneh nih. Ya, ya itu. Rasul Paulus seorang Seriusan, tukang tenda. Demikian juga para rasul yang lain. Tentu pasti mereka bekerja untuk menunjang apa hidupnya. Karena nggak mungkin seorang rasul itu hidup dari apa? Dari hasil persembahan. Mana zaman dulu tuh perpuluhan udah nggak ada di zaman para rasul. Mau hidup dari mana? Bahkan sekarang romo-romo kami ini kerja. Ya, romo di tempat saya, romo di Surabaya, di Jawa Timur, romo Stavros itu kerja, ya, berjualan di pasar, meskipun dia seorang lulusan dari monasteri Rusia, bayangin, masih humble mau jualan di pasar, jual roti, romo yang di Salatiga tuh, Romoku Demitri jualan ini, jualan kompos kini. kombos kini dupa ya. Jualan dupa. Jadi Padahal jangan- lulusan Rusia loh. Iya, lulusan Rusia juga. Banyak romo-romo kami itu kerja. Yang di Solo itu dia berkebun, hasil kebunnya itu dijual. Nah. Ya, jadi jangan manja Romo gitu. Yakobus pengacara. Romo Yakobus lawyer. Oh, ini nih Romo Martinos, Romo kesukaanku nih, gitaris coy. Istrinya vokalis rocker. Mau apa lo? Jadi jangan manja gitu. Ya, saya bukan untuk mengapakan gitu Pak ya. Saya kan pingin lebih tahu lagi karena Protestan ini kan banyak Pak. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang boleh. Jadi saya kan Nggak apa-apa, bingung nggak apa-apa. nih makanya. Kita nggak membenturkan Denum, tapi kalau Iya. Anda bertanya, kami jawab dengan iman ortodoks. Gitu. Oh, oke. Ya, Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan Pak. terima kasih. Ya, Romo kami tuh guru musik. Mau apa lo? Gitaris. Sekaligus guru Romo Haji musik. dosen Romo juga. Haji dosen. Halo kami. Aha, selamat semalam. Aha. Aha.
Haha, tumben ini dimatikan mic-nya. Ini Kak Ami nih. Pencet kali tadi. Kak Ami 2 kali tadi ngirim permintaan. Kukira ini yang kedua beneran mau nanya ini. Biasanya menanya ya Pak Prop ya, Kak Ami. Oh ini Kak Ami. Iya ini Kak Ami. Lihat, aku nggak lihat tadi. Hadi juga ngirim Salam Kak permintaan. Ami. Kak Ami. Halo. Kak Ami, Assalamualaikum. kami ini minta paus. Oh iya, kami ini banyak peliharaan pausnya ya. Sesungguhnya Kak Ami ini, dia berternak paus dia ini. tahu nggak tak? Sesungguhnya Kak Ami ini pernah berfirman kepada para malaikat. Apa lu? Kak Ami kan? Kak Ami kan? Oh, tidak tahukah kamu bahwa kami mengutus para setan-setan? Oh kami, si kami. Mohon maaf, aku nggak bisa naik ya. Oh kami, si kami. Mohon maaf, aku nggak bisa naik ya. Dabling. Mohon maaf, aku nggak bisa naik ya. Dabling. Udah aku, Double. Iya. Double ya, karena tadi mengutus udah aku. setan-setan. Ya. Double ya, karena tadi mengutus setan-setan. Ya. Kami double kami. Double ya, karena tadi Kami turun dulu kami, nanti naik lagi. double kami. Double. Sekarang TikTok sensitif ya. Ayo. Sama kayak para botol di bawah sensitif. Botol di bawah juga sensitifnya luar biasa. Selain sensitif juga